tentukan harga wajar yang sebenarnya. Kita untuk mengetahui, untuk beli sekarang apakah harganya masih murah atau sebaliknya saham yang kita mau beli udah kemahalan nih. Apa sih tips, trik, gimana nya? Nah, pada hari kita sama-sama belajar, sama-sama gimana caranya biar kita beli, udah nih nggak kemahalan, maka sahamnya masih dikatakan under value atau masih murah. Pertama yang diperhatikan di sini rumus bakunya yaitu kalau untuk saham perbankan, konstruksi maupun properti, kita menggunakan PBP dikali book value. Jadi kesimpulannya, rumus baku untuk menghitung harga wajar PBP dikali BV. Itu yang perlu dicatat satu. Kemudian yang kedua, selain saham perbankan, konstruksi maupun properti ini, kita ngitungnya pakai PER dikali IPS. Nah, itu dulu poin pentingnya. Pertama, rumusnya kalau saham perbankan, konstruksi atau properti, kita pakai PBP dan book value. Yang kedua, untuk saham selain perbankan, konstruksi atau properti, kita pakai PER dikali PS. Next, nanti kalau ada yang mau sharing, chat aja Bapak ya, biar kita sharing semuanya. Nah, cara sederhana dalam menentukan fair dan value. Pertama nanti kita searching-nya pakai Google bisa. Kemudian nanti keyword-nya kita masukin kode saham yang mau kita incar atau yang pengen kita beli nih. Misalnya mumpung lagi harga pada sahamnya, mungkin Bapak Ibu mau gabung salah satu saham perbankan nih. Misalnya nggak jauh-jauh, misalnya mau beli saham BMRI nih, apakah sekarang harganya masih murah atau malah udah kemahalan nih. Nah, terus kemudian nanti kita cari PER dan PBB. Biasanya itu di halaman 3-nya. Nanti kita kasih saja PER atau PBB. Nah, sebagai contoh, nanti kita searching aja pakai Google dengan kode saham yang mau kita hitung di sini, kemudian masukin contohnya BMRI DX. Karena kita mau survei nih BMRI DX, kemudian pilih aja nanti yang bagian BMRI. Nah, setelah nanti masuk di di menu di Google itu BMRI DX, nanti secara otomatis kita ke download di halaman 3 lembar Bapak Ibu. Nah, nanti kalau udah masuk di bagian 3 lembarnya itu, nanti ambil saja di halaman halaman 23 ya. Halaman 2 Bapak Ibu. Jadi nanti di halaman 2 itu ada, karena kita tadi itu mau saham perbankan nih, yaitu BMRI. Nah, udah tahu nih tadi notifnya itu kalau saham perbankan, konstruksi maupun properti. Kodenya kita pakainya VBP. Nah, VBP-nya itu nanti di halaman 2 di bagian bawah. Di bagian bawah, di sini ada VBP dalam waktu 5 tahun, dari 2015, 2016, 2017, sampai 2019. Nah, di sini hal yang pertama kita lakukan yaitu merata-ratakan dari jumlah PBV 5 tahun ini. Yang saya lingkar ini Bapak Ibu nanti kita hitung sama-sama. Jadi misalnya nih, kita hitung sama-sama. Udah dapat nih PBV-nya dalam 5 tahun ini, ada kita hitung sama-sama
PBV-nya yaitu tahun pertamanya 1,81. Terus ditambah 1,77. Ditambah lagi nih, tahun ketiganya 2,20. Kita tambah lagi 2,20. Terus tambah lagi 1,95. Tambah 1,95. Lalu kita tambah lagi dengan tahun terakhirnya yaitu 1,86. 1,86. Udah dapat kita, kalau Bapak Ibu ada coba hitung, dengan jumlahnya itu 9,59 jumlahnya. Nah, setelah kita dapat jumlahnya, jangan lupa Bapak Ibu kita total dengan bagi 5 tahunnya. Jadi 9,59 kita bagi dalam 5. 5 ini Bapak Ibu adalah tahun buat kita hitung VBP rata-ratanya. Jadi kita dapat rata-rata VBP-nya. Kalau Bapak Ibu sudah hitung, ada 1,918 Bapak Ibu ya. Nanti kalau kecepatan, Bapak Ibu nanti chat aja atau nanti via WA ya, kita bahas lagi. Masih panjang waktunya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, setelah dapat itu nanti yang diperhatikan tadi setelah kita hitung PBV rata-rata, kita tadi pakai salah satunya itu BV. Nah, Bapak Ibu BV itu bisa kita lihat dari RTI Bisnis. Kalau Bapak Ibu belum download RTI Bisnis bisa aja di-download di Play Store Bapak Ibu, yaitu RTI Bisnis. Nah, kalau udah download, biasanya Bapak Ibu dia kasih notif buat kita login pakai email. Nah, jadi Bapak Ibu login aja nanti pakai email, itu sebagai aktivasi aja. Setelah di-download RTI Bisnis, nanti Bapak Ibu masukin aja saham yang mau kita incar atau kita pengen beli nih, kita mau beli saat ini, sahamnya apakah udah kemahalan ataukah sebaliknya masih under value nih atau masih murah. Nah, misalnya nih contohnya tadi karena kita mau survei lah atau mau hitung-hitung harga wajar saham BMRI. Bapak Ibu nanti masukin aja di kolom pencarian sini BMRI atau Bank Mandiri. Nah, di sini kelihatan nanti dia bisa RTI ini kelebihannya nanti kita bisa lihat harga sekarang, terus juga kita bisa lihat dari openingnya, terus dia penutupan kemarin berapa. RTI Bisnis ini Bapak Ibu kemudahannya itu misalnya untuk kita lihat harga saja, karena misalnya lagi sibuk Bapak Ibunya mau cuma lihat harga aja, kalau kita mau kan login dulu, terus masukin PIN password. Nah, kalau dengan RTI ini sebagai pendukung aja Bapak Ibu buat kita lihat harga. Terus ada mau lihat RUVS, terus ada berita juga dicantumin di RTI Bisnis. Jadi rekomen deh buat Bapak Ibu buat download aplikasi RTI Bisnis ini. Nah, setelah Bapak Ibu nanti dapat BMRI udah nih kodenya, terus Bapak Ibu nanti pilih menunya di bagian cash statistik. Nah, di bagian cash statistik ini, Bapak Ibu kalau mau menghitung harga wajar, ambil yang book value per share atau BPPS. Karena kita tadi menghitung untuk saham perbankan, konstruksi maupun properti, rumusnya tadi itu PBV dikali BV-nya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di PPT, itu ada book value-nya 4.384. Nah, udah kita catat nih, kita catat dulu deh di kertas lembar atau di handphone buat kita ngitung saham BMRI sekarang nih, apakah masih murah atau under value atau malah sebaliknya nih, udah over value atau kemahalan. Nah, setelah Bapak Ibu dapat nih, udah catat nih, book value per share-nya yaitu 4.384, sementara tadi kita udah ngitung rata-rata VBT dari saham BMRI yaitu 1,918. Mungkin Bapak Ibu ada beberapa yang udah ngitung ya. Nah, ini Bapak Ibu kita tulis aja dulu di kertas lembar atau di buku buat kita hitung deh selanjutnya. Tadi VBP rata-ratanya sama dengan saya juga pribadi catat ya Bapak Ibu, 1,918 dikali
dengan book value-nya ini 4.384. Oke, kita hitung. Ini tadi kalau kita saham Indofood. Nah, penyelesaiannya, nah bisa nih Bapak Ibu catat aja dulu penyelesaiannya. Di sini penyelesaiannya saya udah kasih gambaran buat kita tahu nih apakah harganya ended value, terus harga wajar sebenarnya atau nilai buku dari saham BMR itu sebenarnya berapa. Yang pertama, kita masukin deh tadi rumus yang kita save tadi, udah kita catat tadi. Apa sih buat ngitung harga wajar saham perbankan? Itu rumusnya PBV dikali book value. Nah, VBP tadi, jadi saya kasih keterangan di sini berbintang, Bapak Ibu, artinya di sini kalau bintang ini udah saya hitung per 5 tahunnya tadi, yang kita hitung sama-sama tadi, yaitu dari angkanya yang 1,81 ditambah 1,77 ditambah 2,20 ditambah 1,95 dan 1,86 yang dari kita download tadi Bapak Ibu. BMRI IDX terus ambil di halaman 2 tadi. Nah, jadi PBV berbintang ini atau PBV rata-rata yang telah saya hitungkan, yaitu kita bulatkan tadi 1,918 dikali dengan DV. DV yang kita dapat tadi Bapak Ibu, yang setelah saya tampilkan di slide sebelumnya. Jadi, PBV dikali DV. Harganya itu sebenarnya saham BMRI yaitu 8.329. Sementara Bapak Ibu bisa lihat tadi saham BMRI sekarang masih harganya 4.940. Nah, udah tahu gambarnya nih Bapak Ibu. Berarti kemungkinan harga saham BMRI ini sampai 8.329. Sementara harga sekarang masih di harga 4.940. Nah, ini bisa dikatakan masih under value atau masih dikatakan sahamnya murah karena dia menargetkan pengen nyampe di harga 8.329. Nah, ini bisa dikatakan ada sinyal untuk kita beli sahamnya dari sekarang. Misalnya mau nyicil kah atau mau beli banyak kah? Karena sudah ada gambarannya buat kita tahu sebenarnya harga wajar saham BMR tersebut sampai atau nyampe puncaknya itu harganya berapa. Harga sekarangnya itu tadi 4.940, yaitu dikatakan under value atau dikatakan masih murah. Karena harga sekarang lebih rendah, Bapak Ibu. Jadi yang perlu dicatat itu harga sekarang lebih rendah dari harga wajarnya. Maka dikatakan saham tersebut masih under value atau murah. Kemudian sebaliknya, tadi setelah ada contoh kita ngitung saham perbankan, terus tuh ada properti atau konstruksi. Nah, saya yang kedua ini kasih contoh Bapak Ibu. Kita hitung saham selain perbankan, konstruksi, properti, dan perbankan tadi, yaitu kita buka rumus yang pertama tadi, yang kita catat tadi itu per rata-rata dikali IVS. Yang pertama tadi, notif pertama tadi, yaitu kita pakai per, terus dikalikan IVS-nya. Yang seperti ini tadi. Nah, ini bisa aja nanti Bapak Ibu catat dulu, per kali IVS-nya itu untuk selain perbankan, konstruksi, dan properti. Kita catat dulu, per dikali IPS-nya. Nah, setelah kita udah tahu nih, rumusnya udah kita catat, nah nanti sama kayak saham sebelumnya, kita searchingnya pakai Google juga. Jadi di sini nanti kita coba, saya kasih contoh ini deh Bapak Ibu, consumer good. Jadi kita sama-sama misalnya hitung saham Indofood. Nah, jadi contohnya kalau perbankan hari ini
untuk sementara BMRI, dan untuk selain perbankan, konstruksi properti, Nisa contohkan kita ngambil saham Indofood deh untuk ngitung fair sama IPS-nya. Apakah harga Indofood sekarang masih murah atau sebaliknya tadi udah kemahalan untuk kita beli. Jadi nanti kita cari juga seperti cara pertama, yaitu Indofood di bagian searching sini, nanti Indofood IDX. Setelah dapat Indofood IDX, Bapak Ibu sama juga. Jadi BMRI IDX ini Bapak Ibu ganti dengan Indofood IDX atau INDF IDX. Nah, kalau udah muncul nanti sama Bapak Ibu, munculnya juga nanti Indofood Persero TBK. Nanti download juga Bapak Ibu yang 3 halaman itu. Setelah di-download, nanti tampilannya juga sama Bapak Ibu. Seperti ini, nanti ada fair, ada VBP di halaman 2. Nanti kita ambil di bagian fair-nya ini Bapak Ibu. Di atas ini kan ada VBP. Nah, di atasnya itu kan ada fair. Fair dalam tanda kurung X. Artinya fair Indofood dalam waktu 5 tahun. Jadi sama caranya Bapak Ibu, kita jumlahkan lagi fair-nya itu 10,51. Kita hitung sama-sama Bapak Ibu ya, saya yang hitungkan, bantu hitung. Pertama itu per rata-ratanya kita hitung dari tahun 2015 yaitu 10,51. Terus ditambah tahun keduanya 16,86. 16,86 terus kita tambah lagi tahun ketiganya yaitu 18,09. 18,09. Tahun keempatnya kita hitung lagi itu 14,12. 14,12 kita tambah lagi jadi 13,76. Bapak Ibu kalau udah ada ngitung, jumlahnya itu 73,34 Bapak Ibu ya. Jumlah rata-rata dalam 5 tahun itu 73,34 kita bagikan 5. Bagi 5 itu dapat Bapak Ibu kalau ngitung 14,668 Bapak Ibu ya. 14,668 kita udah dapat per rata-ratanya. Nah, setelah kita dapat per rata-rata, udah kejawab nih rumusnya, yaitu per-nya udah dapat 14,668. Nah, tinggal satu angka nih yang perlu kita cari Bapak Ibu, yaitu IPS-nya. IPS-nya sama Bapak Ibu, kita masuk lagi pakai RTI bisnis tadi. RTI bisnis tadi cuman patokannya kita ambil data bagian IPS-nya. Kita ambil bagian data IPS-nya itu. Udah kita catat nih, fair rata-ratanya. Lanjut kita buka lagi di RTI bisnis, ambil di bagian ini, IPS. Sama kita klik lagi nanti di RTI bisnis di bagian pencarian Bapak Ibu, INDF atau Indofood. Nah, di bagian nanti menu case statistik, sama di bagian case statistik Bapak Ibu ambil bagian earning per share atau EPS-nya. Nah, di situ Bapak Ibu ada saya kasih tanda panah 559. Jadi IPS dari Indofood yaitu 559. Nah, udah dapat angka keduanya nih. 559 kita catat dulu. Rata-rata tadi udah dapat 14,6. Terus IPS-nya udah dapat 559. Udah dapat 559 nih Bapak Ibu. Udah ada gambaran nih, 2 angka udah kejawab, udah dapat, tinggal kita kalikan saja. Oke, penyelesaiannya dari Indofood. Harga wajar kita masukin rumusnya yaitu per rata-rata dikali IPS. Nah, di sini saya bulatkan per rata-ratanya itu tadi kita hitungnya itu 16,6 ya. Mungkin saya salah info tadi, ini hitung yang benar 16,6 setelah kita hitung tadi dikali IPS-nya itu 559. Nah, Bapak Ibu udah dapat nih tadi harga wajar dari saham Indofood itu sebenarnya sampai targetnya itu 9.279. Sementara harga sekarang yaitu saham Indofood harga sekarangnya Bapak Ibu bisa buka 6.000, saya juga login RTI bisnis Bapak Ibu.
Indofood 6.800. Nah, masih under value nih, Bapak Ibu. Masih murah. Karena harga sekarang lebih rendah dari harga wajarnya. Nah, ini bisa dikasih estimate ini untuk kita nabung atau buat kita nyimpan saham Indofood karena harganya masih murah atau masih under value. Dia sekarang masih 6.800. Sementara kita ngitung sama-sama tadi. Harga wajar atau harga sebenarnya Indofood targetnya nanti sampai 9.279. Nah, itu tip and tricks buat kita ngitung harga wajarnya Bapak Ibu. Yang pertama tadi, jadi kesimpulannya Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan misalnya buat survei Kak, atau mau memfilter saham-saham yang mau dibeli. Apakah sekarang harganya masih murah atau udah kemahalan? Jadi kalau udah kemahalan, Bapak Ibu mundur secara perlahan dulu deh. Kita cari saham yang lebih murah. Jadi kalau kita udah tahu gambarnya, udah cara ngitungnya, udah tahu nih sahamnya kayaknya udah sampai over value atau udah mendekati harga sebenarnya. Bapak Ibu mungkin udah kita cari aja deh dulu atau kata-kata itu switching, kita cari yang lain aja dulu deh, kita tukar sama yang lain yang masih jauh dari harga wajar atau harga sebenarnya. Jadi misalnya udah kedeketan nih, coba deh saya coba misalnya kemarin kan ada, saya ngitung kemarin itu ada BMRI, Bapak Ibu, sebelum ada virus corona. Nah, BMRI itu sebenarnya udah mendekati Bapak Ibu, kemarin itu harga wajarnya hampir mendekati 4.000-an. Sementara dia udah 4.000 berapa gitu. Cuman karena ada wabah ini, nah dia turun harga BMRI-nya. Jadi kemarin terakhir ini masih BMRI masih murah karena dia turun sampai iya Kak. 3.230. 3.230 kemarin saya bantu hitung Bapak Ibu, BMRI kemarin sampai 4.000 lebih dia. Karena udah mendekati 4.000 lebih, kemudian harga sebenarnya itu 4.000-an juga. 4.000-an juga. Dia mungkin nasabah Mbak Nisa ini udah deket ya sama over value-nya, udah mendekati, mereka coba ngitung yang lain yang melihat kesempatan atau harga wajarnya itu yang masih jauh Bapak Ibu, misalnya kayak ini tadi BMRI dia masih jauh, harga sekarang 4.000, sementara targetnya 8.000. Nah, mungkin Mbak Nisa saya pilih ini aja karena masih jauh dari harga sebenarnya BMRI. Nah, ini salah satu tipsnya Bapak Ibu. Kita pilihlah saham yang masih jauh dari harga wajarnya atau harga sebenarnya. Kemudian itu misalnya tadi salah satu saham perbankan, terus nanti temannya tadi selain perbankan, konstruksi, properti, nanti Bapak Ibu pakainya per dikali VS. Nah, nanti kalau udah tahu selain saham itu, mungkin Bapak Ibu mau coba selain Indofood kah nanti misalnya mau tahu harga sebenarnya ICBP kan, ICBP kan perusahaan yang khusus ini Bapak Ibu, khusus produksi mie. Mungkin Bapak Ibu tertarik nih, mungkin tidak ada larangan nih selagi anak kos nggak ada makan mie, Bapak Ibu mau nabung nih di ICBP. Nah, itu kan salah satu saham consumer good atau dari produk makanan. Nah, Bapak Ibu nanti bisa aja coba dari saham-saham lain. Jadi nanti kalaunya Indofood kah, terus Kalbe Farma kah, perusahaan obat-obatan, terus nanti CBP, Bapak Ibu bisa aja pakainya PER sama IPS. Terus kalau perbankan, Bapak Ibu udah tahu BMRI, BBNI, Mandiri, BBCA, Bapak Ibu nanti pakai yang IBV ini. Tadi terus ada properti, Wika, segala macam, itu masuk juga, nanti Bapak Ibu pakai VBP atau pakai book value-nya. Bapak Ibu misalnya mau hitung ADI kah nanti, saham ADI atau Wika kah atau SKT atau Waskita kah. Nah, nanti Bapak Ibu juga pakai dari
book value kali PBV-nya. Nah, itu tadi kesimpulannya, Bapak Ibu, saham-saham pakai PBV kali book value, terus selain saham perbankan, konstruksi sama properti, nanti Bapak Ibu pakai rumus FAIR dan IPS-nya. Selamat mencoba Bapak Ibu, nanti kalau ada yang belum paham kah, atau ada yang ketinggalan, atau mau minta share materinya nanti deh, siap, tak sharein